Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Suparji Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankanlah di sini kami selaku kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kami tentang materi ukuran lokasi. Namun sebelumnya perkenalkanlah kami. Di sini beranggotakan saya sendiri Muhammad Kevin Afwan, NPM 1910-10-2009. Kemudian ada rekan saya Meita Wahyu, NPM 1910-10-2017. Kemudian ada Umi Hidayati, NPM 1910-10-2026. Ukuran statistik berupa ukuran lokasi ada dua, yaitu ukuran tendensi sentral dan ukuran letak. Ukuran letak sangat diperlukan untuk memberikan gambaran karakteristik suatu data. Pembahasan mengenai ukuran letak dibagi ke dalam dua macam bentuk data, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Contoh data tidak berkelompok. Laba yang diperlukan PT Widya selama 30 hari bulan Desember 2014, data dalam jumlah rupiah seperti tabel di bawah ini. Data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Berikut contoh data berkelompok. Gaji karyawan PT Hearn Tbk tahun 2014 seperti tabel di bawah ini. Ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral merupakan ukuran nilai yang diperoleh dari nilai data observasi dan mempunyai kecenderungan berada di tengah nilai data observasi tersebut. Beberapa ukuran sentral yang akan dibahas yaitu rata-rata, median, dan modus. A. Rata-rata, median, dan modus data tidak berkelompok. Nilai rata-rata suatu set data dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa formulasi. Berikut ini akan diuraikan cara menentukan rata-rata dengan menggunakan formulasi rata-rata, aritmatik, tertimbang, dan geometrik. Rata-rata aritmatik. Formulasi untuk menghitung rata-rata aritmatik dari data populasi adalah rata-rata sama dengan jumlah dikali nilai data observasi dibagi dengan banyaknya data populasi. Sedangkan formulasi untuk menghitung rata-rata aritmatik dari data sampel adalah rata-rata sama dengan jumlah dikali nilai data observasi dibagi dengan banyaknya data sampel. Formulasi untuk menghitung rata-rata sampel banyak digunakan pada statistika induktif. Selanjutnya rata-rata tertimbang. Formulasi untuk menghitung rata-rata tertimbang adalah seperti rumus berikut. X adalah nilai data, W frekuensi masing-masing nilai data atau bobot. Yang terakhir rata-rata geometrik dan rata-rata pertumbuhan. Formulasi untuk menentukan rata-rata geometrik dan rata-rata pertumbuhan adalah seperti rumus berikut. Soal 1. PT Widya Banjarmasin memiliki 10 tenaga penjual. Perusahaan tersebut melakukan tes prestasi. Nilai tes yang diperoleh masing-masing tenaga penjual adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata nilai tes prestasi yang dilakukan di PT Widya Banjarmasin. Jawabannya, data hasil tes merupakan data populasi, karena di perusahaan tersebut hanya terdapat 10 karyawan. Jadi nilai rata-rata skor tes prestasi 10 tenaga penjual tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan formula rata-rata data populasi, seperti di bawah ini. Soal 2. Sebuah perusahaan mempekerjakan 20 karyawan. Untuk mengetahui rata-rata upah per hari karyawan di perusahaan tersebut, digunakan 5 karyawan dan masing-masing karyawan memperoleh upah sebagai berikut. Maka tentukan upah rata-rata karyawan di perusahaan tersebut. Jawabannya, data upah merupakan data 5 karyawan tersebut diambil dari 20 karyawan yang terdapat di perusahaan. Jadi nilai rata-rata upah karyawan di perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan formula rata-rata data sampel, yaitu seperti di bawah ini.
Soal 3. Besarnya upah karyawan di sebuah perusahaan pakaian olahraga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian pemotongan, penyablonan, dan pengeringan. Karyawan di bagian pemotongan, bagian penyablonan, dan bagian pengeringan menerima upah per hari berturut-turut 40.000, 50.000, dan 30.000. Jumlah karyawan di bagian pemotongan, bagian penyablonan, dan bagian pengeringan menerima upah per hari berturut-turut 5 orang, 10 orang, dan 2 orang. Tentukan rata-rata upah per hari karyawan di perusahaan tersebut. Maka jawabannya, data mengenai upah per hari di perusahaan tersebut dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. Rata-rata tertimbang upah per hari karyawan adalah 45.000, diperoleh dengan cara sebagai berikut. Jadi, besarnya rata-rata tertimbang upah per hari adalah 45.000. Soal 4. Misalnya Anda seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Pada suatu semester Anda mengambil 5 mata kuliah, yaitu Statistika, Ekonomika, Manajemen, Akuntansi, dan Kewarganegaraan. Bobot atau SKS serta nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan kuliah tersebut seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Maka, tentukan indeks prestasi atau IP yang diperoleh pada semester tersebut. Rumus dan jawaban yang digunakan untuk menentukan indeks prestasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, soal 5. Sebuah perusahaan otomotif memasarkan di 4 wilayah pemasaran. Pada tahun 2014 yang lalu, setiap dealer melaporkan kenaikan penjualan di masing-masing wilayahnya sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan rata-rata kenaikan penjualan di 4 wilayah pemasaran tersebut. Jawabannya, rata-rata kenaikan penjualan di 4 wilayah pemasaran adalah 6,62%, diperoleh dari penggunaan formula sebagai berikut. Soal 6. Suatu perekonomian memiliki data produksi domestik bruto tahun 2009 sampai 2014 atas dasar harga konstan tahun 2005 sebagai berikut. Tentukan pertumbuhan rata-rata per tahun. Jawabannya, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sampai 2014 dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung pertumbuhan ekonomi 2010. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sampai 2014 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun selama periode tersebut adalah 5,56%, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya soal 7. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun 1004 adalah 80.000 jiwa. Pada tahun 2014 adalah 120 jiwa. Tentukan rata-rata pertumbuhan per tahun penduduk di wilayah itu. Jawabannya, rata-rata pertumbuhan per tahun penduduk di wilayah itu adalah 4,1%, diperoleh dari penggunaan formula sebagai berikut. Median. Median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut. Dengan kata lain, median adalah data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nilai median data observasi diberi simbol MD. Median data observasi tidak berkelompok dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data observasi dari terkecil ke besar. Yang kedua, tentukan letak median dengan formula. Letak median sama dengan N+1 dibagi 2. Yang ketiga, tentukan nilai median. Data observasi yang terletak pada median adalah nilai median. Soal nomor 9.
Berikut ini adalah skor tes prestasi 9 karyawan PT Widya Banjarmasin. Data nilainya 56, 70, 94, 48, 82, 80, 70, 72, 50. Tentukan median skor tes karyawan. Pembahasan. Median skor tes 9 karyawan ditentukan dengan langkah berikut. 1. Urutkan nilai dari kecil ke besar. Nomor urut 1, 48, 2, 50, 3, 56, 4, 70, 5, 70, 6, 72, 7, 80, 8, 82, 9, 94. Langkah kedua, tentukan letak median dengan menggunakan rumus. Letak median sama dengan N plus 1 dibagi 2. Maka letak median sama dengan 9 plus 1 sama dengan 9 plus 1 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga nomor urut kelima menjadi MD. Jadi letak median di urutan kelima. Tentukan nilai median. Data observasi di nomor urut 5 adalah nilai median. Jadi median skor tes 9 karyawan adalah 70. Apabila banyaknya data observasi menunjukkan bilangan genap, maka terletak di antara dua nomor urut, yaitu nomor urut 5 dan 6. Misalnya, data observasi berupa skor tes prestasi 10 tenaga sales PT Widya, maka median terletak di nomor urut 5 dan 6. Pesannya median dapat dihitung dengan cara median atau MD sama dengan 70 ditambah 72 dibagi 2 sama dengan 71. Sehingga nilai median skor tes prestasi 10 tenaga sales adalah 71. Data observasi yang mempunyai frekuensi tertinggi, modus suatu data disimbolkan M. Modus data observasi yang tidak berkelompok dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan frekuensi masing-masing data observasi. Data yang memiliki frekuensi tertinggi atau data yang sering muncul adalah modus data. Soal nomor 10. Berikut ini adalah skor tes prestasi 9 karyawan PT Widya Banjarmasin. Nilainya 56, 70, 94, 48, 82, 80, 70, 72, dan 50. Tentukan modus skor tes karyawan. Jawaban, data observasi di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 70. Yaitu ada 2 karyawan yang memperoleh skor 70. Oleh karena itu, modus tes adalah 70. Dalam satu set data dapat memiliki lebih dari satu modus. Data observasi yang mempunyai 2 buah modus disebut bimodus. Sedangkan data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Berikut ini disajikan hasil pemrosesan data dengan Microsoft Excel. Hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Mean 70, standar error 4,68, median 71, mode 70, standard deviation 14,79, sampel variance 218,67, kurtosis minus 0,669, squamous minus 0,19, rank 46, minimum 48, maksimum 94, sum 700, kon 10. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan menggunakan SPS. Kemudian pada rata-rata, median, dan modus data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang ke dalam tabel distribusi frekuensi rata-rata atau disebut dengan pi. Rata-rata yaitu data observasi berkelompok yang jumlah hasil kali antara frekuensi masing-masing kelas dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Secara matematis dapat ditulis dengan pi sama dengan sigma fm dibagi sigma f. Soal 11. Berikut ini data observasi mengenai laba setiap hari yang diperoleh PT Widya selama 30 hari
pada bulan Desember 2014. Tentukan laba rata-rata per hari yang diperoleh perusahaan bulan Desember 2014. Pembahasan. Untuk menentukan nilai rata-rata data per kelompok, perlu nilai penjumlahan dari hasil antara frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas. Rata-rata laba setiap hari ditentukan sebagai berikut. Sigma FM sama dengan 1975, Sigma F sama dengan 30 sama dengan N. Dihitung, yaitu Pi sama dengan Sigma FM dibagi Sigma F sama dengan 1975 dibagi 30 sama dengan 65,83. Jadi laba rata-rata adalah 65,83 atau 65.830. Median atau MD, median data observasi berkelompok dapat ditentukan dengan langkah 1. Tentukan kelas median formula, kelas median sama dengan N/2. Yang kedua, tentukan median dengan menggunakan formula MD sama dengan BMD ditambah N/2 dikurangi CF dibagi FMD dikali CI. Yang menyatakan MD sama dengan median, BMD sama dengan tepi kelas bawah kelas median, N sama dengan banyaknya data observasi atau jumlah frekuensi. CF sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. FMD sama dengan frekuensi kelas median. CI sama dengan interval kelas. Soal 12. Data mengenai laba setiap hari yang diperoleh PT Widya pada bulan Desember 2014. Tentukan median laba yang diperoleh perusahaan. Jawaban. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan median terhadap data adalah 1. Tentukan kelas median dengan menggunakan formula N/2 sama dengan 30/2 sama dengan 15. Jadi kelas median yaitu yang ditempati frekuensi kumulatif 15. Frekuensi kumulatif 15 berada pada kelas ketiga atau frekuensi kumulatif 20. Yang kedua, tentukan median dengan menggunakan formula MD sama dengan BMD ditambah N/2 dikurangi CF dibagi FMD dikali CI sama dengan 59,5 ditambah 30/2 dikurangi 10 dibagi 10 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 5 sama dengan 64,5. Besarnya median laba yang diperoleh sama dengan 64.500. Modus atau MO. Modus data observasi berkelompok ditentukan dengan langkah 1. Tentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Tentukan modus dengan menggunakan formula MO sama dengan BMO ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C1. Penjelasannya, MO sama dengan modus, BMO sama dengan tepi kelas bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, CI sama dengan interval kelas. Soal 13. Data mengenai laba yang diperoleh mengenai laba PT Widya selama 30 hari dalam bentuk ribu. Jawaban. Langkah yang dilakukan adalah 1. Tentukan kelas modus. Kelas modus terletak pada kelas ketiga. Yang kedua, tentukan modus dengan menggunakan formula MO sama dengan BMO ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C1. Hasilnya 59,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 6 dikali 10 sama dengan 63,5.
Modus laba yang diperoleh PT Widya yaitu 63.500. Selanjutnya, hubungan antara rata-rata ukuran tendensi sentral dengan komputer. Menghitung ukuran tendensi dapat digunakan dengan alat bantu komputer, contohnya dengan program aplikasi statistik, yaitu Microstat. Berikut adalah tabel data perhitungan untuk menghasilkan diagram dan data yang ada menggunakan Excel. Kemudian masuk ke contoh soal 14, bisa teman-teman simak di halaman 68. Di sini perlu kita perhatikan bahwa di sini kita membahas rata-rata, median, dan juga modus. Nah, mengenai rumus-rumus dari ketiga persoalan yang akan kita bahas ini, yaitu rumus rata-rata itu sigma frekuensi M atau nilai tengah dibagi sigma dari frekuensi. Seperti itu. Kemudian untuk median sendiri dengan lambang MD, perhitungannya yaitu BMD atau tepi bawah dari kelas median tersebut ditambah kurung N per 2. N itu frekuensi dibagi 2 dikurangi CF atau frekuensi kumulatif, kemudian dibagi FMD atau frekuensi dari kelas median tersebut, kemudian nanti di akhir dikalikan CL atau selisih antara tepi atas dan juga tepi bawah dari suatu kelas. Kemudian terakhir ada modus dengan lambang MO sama dengan BMO atau tepi kelas bawah dari suatu kelas modus ditambahkan D1 per D1 plus D2, kemudian nanti di akhir dikalikan CL atau selisih dari tepi kelas atas dan juga tepi kelas bawah dari suatu kelas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas berkaitan dengan ukuran letak, di mana di sini dari ukuran letak itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama kuartil, kemudian ada desil dan juga persentil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil di sini berarti bahwa di sini kita mendistribusikan suatu bagian menjadi 4 bagian besar. Kemudian untuk desil sendiri kita pendistribusian dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian untuk persentil sendiri sama artinya dengan suatu persentase. Jadi di sini kita mendistribusikan bagian menjadi 100 bagian, seperti itu. Kemudian ada formulasi dari kuartil. Di sini kita gambarkan menjadi K1, K2 dan juga K3. K logo dari atau lambang dari kuartil itu sendiri. Kemudian untuk K1 di awal memiliki rumus atau formula yaitu N plus 1 per 4. 4 di sini kita dapatkan dari pijakan dasar dari suatu kuartil karena mendistribusikan suatu kelas menjadi 4 bagian besar, seperti itu. Kemudian untuk K2 sendiri itu sama seperti rumus sebelumnya. Di sini bedanya ditambahkan angka kedua atau dikalikan 2 di bagian N plus 1-nya. Kemudian di terakhir K3-nya dari suatu kuartil itu bisa dikatakan median atau nilai tengah. Kemudian untuk rumusnya sendiri 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Yang selanjutnya di sini masih sama, kita membahas kuartil, akan tetapi bedanya di sini kita berfokus pada kuartil data dengan observasi berkelompok. Di sini kita membahas dua fokus utama. Yang pertama itu rumus utama dari bahasan ini yaitu K1, rumusnya N per 4, kemudian dari K2-nya itu 2N per 4, kemudian untuk K3-nya 3N per 4. Kemudian bagian yang kedua di sini mungkin formula yang harus kita hafalkan sedikit majemuk atau sedikit rumit. Di sini K1 memiliki rumus BK1 atau tepi bawah dari suatu kelas kuartil 1 itu ditambahkan N per 4 dikurangi CF atau frekuensi kumulatif yang pertama dibagikan FK1 atau frekuensi dari kelas kuartil 1 tersebut, kemudian di akhir dikalikan CL atau selisih antara tepi kelas atas dan juga tepi kelas bawah dari suatu kelas. Kemudian sama untuk K2-nya, begitupun juga dengan K3-nya. Tinggal nanti disesuaikan dengan
permintaan dari suatu soal seperti itu. Desil, apa itu desil? Desil di sini sama seperti yang saya sebutkan atau jelaskan di awal tadi, merupakan ukuran letak yang mana membagi data observasi atau mendistribusikan itu menjadi 10 bagian yang sama besar. Seperti itu. Yang selanjutnya formulasi dari desil atau rumus dari desil-desil, yang mana desil di sini dilambangkan dengan huruf D. Ada D1, D2 hingga D9. Untuk rumus dari D1 sendiri itu N atau frekuensi ditambahkan 1 dibagi 10. 10 di sini kita dapatkan dari pijakan dasar bahwa desil adalah membagi bagian menjadi 10 bagian besar seperti itu. Kemudian untuk D2-nya sendiri sama. Di sini dikalikan 2 terlebih dahulu, jadi 2 dikali N plus 1 dibagi 10. Kemudian untuk D9-nya sendiri atau kita gambarkan dan seterusnya. Intinya rumusnya ini rumus gambaran akan sama sesuai bertingkat. Di sini 9 dikali N plus 1 dibagi 10. Yang selanjutnya di sini desil data observasi berkelompok. Akan ada 2 bahasan. Yang pertama bahasan formula ringan. Di sini D1 memiliki rumus N per 10, kemudian D2 2N per 10, kemudian D9 9N per 10. Kemudian untuk bahasan yang kedua D1 memiliki rumus BD1 atau tepi kelas bawah dari suatu data desil ditambahkan N per 10 atau frekuensi 2/10 dikurangi CF1 atau frekuensi kumulatif yang pertama, kemudian dibagi FD1 atau frekuensi dari desil tersebut, kemudian dikalikan CL atau selisih dari tepi kelas atas dengan tepi kelas bawah dari suatu kelas. Kemudian untuk D2-nya sama, begitupun sampai D9 atau desil ke-9. Nah, mungkin itu saja teman-teman dan Bapak dosen pemaparan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan materi ukuran lokasi di mata kuliah statistika hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi hari ini dirasa banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa kita diskusikan di sesi diskusi.